Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya akan membahas mengenai 5 atau 5 awalan pengadministrasian instrumen dalam pelaksanaan AUP umum. Nah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya AUP umum itu. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa AUM umum ini merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah terhadap siswa, mahasiswa, maupun lingkungan masyarakat secara menyeluruh untuk mengungkapkan masalah-masalah secara umum. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa bidang masalah dalam AUM umum ini terdapat 10 bidang. Yang pertama, jasmani dan kesehatan atau JDK, diri pribadi atau DPI, hubungan sosial atau HSO, ekonomi dan keuangan atau EDK, karir dan pekerjaan atau KDP, pendidikan dan pelajaran atau PDP, agama, nilai dan moral atau ANM, serta hubungan muda-mudi HMM, keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK, dan waktu yang senggang atau WSG. Nah, tujuan dari dilaksanakan AUP umum ini sendiri, teman-teman, untuk diselenggarakannya pengadministrasian AUP umum yang dalam rangka untuk pelaksanaan pelayanan konseling bagi para subjek peserta, baik mahasiswa, siswa atau siswi maupun masyarakat. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa cara mengerjakan AUM ini, instrumen yang diadministrasikan itu yaitu dengan menggunakan buku kecil AUM dan lembar jawaban tentunya, sebagaimana dikemukakan dalam petunjuk yang tertulis pada buku AUM. Nah, sebelum kita melaksanakan, terlebih dahulu kita membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini terdiri dari yang pertama, itu menetapkan waktu, sasaran, dan jumlah peserta didik yang akan mendapatkan layanan asesmen ini. Yang kedua, yaitu menyiapkan buku AUM umum sesuai jumlah peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan lembar jawaban AUM umum sesuai dengan jumlah peserta didik. Yang terakhir yaitu menyiapkan ruang dengan situasi yang tenang, pencahayaan yang baik, serta kursi yang nyaman. Nah, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini, yang pertama memberikan verbal setting sebelum memulai, menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan. Yang kedua, meminta individu untuk menyiapkan alat tulis berupa pena dan lain-lain. Yaitu, selanjutnya, membagi buku dan lembar jawaban AUM umum. Yang keempat, memberikan instruksi cara pengerjaan AUM umum itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu menginformasikan bahwa pengerjaan AUM ini tidak memiliki batas waktu, akan tetapi peserta didik diminta bekerja dengan teliti, bersungguh-sungguh, cepat, dan tidak membuang waktu. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan ketepatan peserta didik dalam cara mengisi AUM umum. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengumpulkan kembali buku dan lembar jawaban hasil pengisian. Nah, lembar jawaban yang akan dikumpulkan itu diletakkan di dalam buku AUM itu. Selanjutnya yaitu cara mengelola. Di sini pihak guru, pembimbing, atau konselor melakukan pengelolaan hasil AUM umum dengan melakukan perhitungan secara kuantitatif, menggunakan format tabulasi pengelolaan dan rumus yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil pengelolaan secara kuantitatif tadi, guru pembimbing atau konselor melakukan analisis kuantitatif lebih lanjut.
Selanjutnya, pengelolaan hasil AUM umum harus dilakukan paling lambat 1 minggu setelah pengisian, mengingat permasalahan individu bersifat dinamis dan bisa mengalami perubahan tentunya. Selanjutnya yaitu kesegaran pengelolaan hasil AUM umum akan menjunjung asas kekinian dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu terakhir pengelolaan hasil menggunakan format khusus. Selanjutnya yaitu menyampaikan hasil tadi. Yang pertama, guru pembimbing atau konselor mengelompokkan dan menuliskan butir-butir masalah yang dipilih untuk setiap bidang masalah. Selanjutnya, membuat kesimpulan masalah untuk setiap bidang JDK, HSO, dan lain-lain. Berdasarkan pernyataan butir masalah yang telah dipilih oleh peserta. Selanjutnya, membuat grafik masalah berdasarkan hasil perhitungan atau persentase pada kolom keempat format pengelolaan. Selanjutnya yaitu membuat grafik persen rata-rata berdasarkan hasil perhitungan pada kolom 6 format pengelolaan. Selanjutnya kita membuat peringkat atau ranking dari hasil persentase rata-rata kolom 6 mulai dengan persentase bidang masalah tertinggi sampai terendah. Nah, selanjutnya yaitu membuat kesimpulan umum masalah yang dialami dengan melihat dinamika hubungan 3 bidang masalah dengan persentase rata-rata yang dominan. Nah, kesimpulan ini kita buat berdasarkan data individu serta data kelompok. Nah, data individu dan data kelompok ini tentunya harus memiliki kesimpulan masing-masing. Nah, teman-teman mungkin hanya ini 5 men mengenai AUM umum, dan tunggu lagi video dari saya mengenai 5 men tentang AUM PTSDL untuk selanjutnya. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.